Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mengakhiri bulan Oktober. Hari ini tanggal 31 Oktober tahun 2021 ya. Apa kabar? Ya, baik-baik, memang baik. Sebab Tuhan yang kita layani, kita sembah adalah Bapa yang sangat baik. Luar biasa. Bagaimana kita bisa mengetahui kebaikan Tuhan itu ya? Ya, sejarah membuktikan bahwa memang Tuhan pencipta langit dan bumi, Yahweh yang dikenal oleh orang Israel itu adalah Tuhan Yahweh yang baik. Kalau baca dalam kitab Mazmur ya pasal 136 itu Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 26 itu dibuat sedemikian rupa oleh penulisnya pada bagian setiap ayat pada bagian yang kedua selalu diucapkan begini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ucapkan satu tindakan Tuhan. Coba ucapkan. Ya, hari ini masih sehat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayo ucapkan lagi satu lagi. Ya, sembuh dari sakit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apalagi satu lagi. Ya, saya berulang tahun hari ini. Umur ditambahkan, tapi sesungguhnya umurmu sedang berkurang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan dan khusus pada hari ini saya mau sampaikan kepada kamu sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan, kuat di dalam Tuhan, ya. Iya. Kita ini kan manusia bisa jadi lemah ya, lemah, kehabisan energi, oleh karena berbagai kesibukan, berbagai kegiatan harian yang terus-menerus kita lihat. Kalau kita tidak waspada dan kita tidak datang pada firman, kita bisa menjadi lemah. Iya, itu kan kenyataan dalam hidup sehari-hari ya. Iya, baterai juga kan ya bisa jadi soak ya, lama-lama jadi lemah. Apalagi yang bisa jadi lemah? Hampir semua dalam dunia ini ya. Kalau lampu juga satu saat dia menjadi redup. Tapi coba, sekarang ini kan ada baterai yang kalau sudah lemah ya, lemah, soak, apa yang kita lakukan? Ayo. Ya dicas. Ya kita
Kita ambil baterai itu, kita taruh kepada konektornya, lalu kemudian konektor itu kita colokkan ke sumber energi, ya, ke sumber kekuatan, kita cas, ya. Jadi chargernya harus ada. Jadi hari ini saya mau sampaikan pada kita, ingat bahwa firman itu adalah sumber kekuatan. Bagaimana firman itu bisa menjadi sumber kekuatan? Saya menarik dalam firman Tuhan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, ya. Saya buka kacamata dulu, ya. Apa yang Paulus katakan pada jemaat di Kolose? Dia bilang begini, Kolose pasal yang ketiga 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus, ingat perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Jadi firman Tuhan itu kaya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Jadi mengucap syukur itu ternyata dalam hati, ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, diam di dalam kita. Bagaimana supaya perkataan Kristus itu diam di dalam kita, ya? Ya, maka firman itu harus kita baca terus-menerus, kita dengar, ya. Jadi dengan kadang-kadang kan kalau kita sudah mulai lelah, capek kerjakan sesuatu, ini bukan hanya terjadi bagi jemaat yang dengan sederhana sekali, bagi jemaat yang bukan pemberita firman, bukan hanya berlaku pada jemaat yang menjadi anggota jemaat, tapi juga ini berlaku pada pemberita firman, ya, pemberita firman. Kan ada kalanya kita ini pemberita firman juga kan kadang bisa jadi kosong itu pikiran, karena sudah dikeluarkan energi, semua dikeluarkan, semua tenaga, semua power, semua dinamika kehidupan bisa keluar. Kenapa bisa keluar? Karena begitu padatnya pikiran kita ini dengan berbagai situasi, dengan berbagai problematika kehidupan yang harus kita pikirkan. Kalau tidak waspada, ya, lama-lama yang menguasai pikiran kita, yang menguasai hati kita itu problematika. Kalau bayangkanlah kalau problematika atau persoalan-persoalan yang memenuhi pikiran, memenuhi hati kita, maka dalam pemberitaan firman menyampaikan sesuatu pada orang lain juga. Ketika kita menyampaikan wejangan, motivasi, pokoknya apapun, yang keluar itu adalah problematika. Dan bayangkanlah kalau problema yang keluar dari mulut kita pada orang lain akan mendapat problem juga. Ya kan? Nah, karena itu firman Tuhan itu harus terus-menerus. Makanya dikatakan di sini, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaan diam di antara kamu, diam di dalam kamu, sehingga kita bisa mengajar, bisa bermazmur, bisa menaikkan puji-pujian dengan sangat baik, dan bisa juga saling menegur. Bagaimana orang bisa bermazmur kalau nggak ada mazmur di dalam dirinya? Jadi karena itu hari ini saya akan sampaikan lagi masih dalam Mazmur pasalnya yang ke-116. Wow. Sudah sepanjang tahun ini dalam seluruh pelayanan saya membaca kitab Mazmur dan sharing kepada jemaat setiap pagi, every morning dalam Zoom pagi berdoa, ya.
Ya, kita baca firman walaupun hanya beberapa menit. Tapi ya kita dengan membaca firman itu kan kita ya masuk lagi, dicas lagi. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Ayo buat tangan gini. Sumber kekuatan. Haleluya. Ya, karena itu kita baca ya sumber kekuatan kita hari ini dalam Mazmur pasal 119, stansa yang ke-19. Stansa yang ke-19 atau bagian ke-19. Saya lihat dulu ya. Yaitu di dalam ayatnya yang ke-145 sampai 152 ya. Apa di sana firman katakan. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janji-Mu. Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan. Dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Luar biasa firman ini ya. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-145 sampai 149, ada request, ada permohonan dari pemazmur ini. Aku berseru dengan segenap hati, full heart, segenap hati. Dan dia bilang, jawablah aku ya Tuhan. Kenapa? Kenapa pemazmur ini begitu berani berkata, jawablah aku ya Tuhan? Karena ketetapan-ketetapan Tuhan. Berserulah, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan Yesus sendiri berkata, ask, minta, seek, cari, knock, ketuk. Minta, diberi. Cari, menemukan. Ketuk, pintu dibukakan. Luar biasa. Jadi firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita dalam berdoa. Ya berseru lagi seperti ini. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Berseru. Ketika berseru, selamatkanlah aku. Seperti orang yang pada waktu malam, dia tidak lagi ada terang. Lalu berseru, selamatkanlah aku. Lalu ada yang berkata begini, pegang pegangan ini. Walaupun gelap, pegang tali ini. Sejak kamu pegang tali ini, kamu berjalan pelan-pelan, kamu pasti selamat di tengah kegelapan. Itu dipegang tangannya. Dia minta lagi dalam doa. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Tolong. Pagi-pagi loh. Ya. Dan ayat 48 disebut lagi di situ. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Ada yang jaga malam, tapi dia lebih dulu bangun untuk merenungkan janji-janji Tuhan.
Dan dia berseru, dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan yang berkata, berseru, ya kita ngomong sama dia. Oh, luar biasa Tuhan kita itu ya. Dalam keadaan apapun, dalam kesesakan apapun, pokoknya dalam situasi apapun, berseru memanggil namanya. Dia hanya sejauh doa. Oh, puji Tuhan. Lalu ayat 150, 151, 152, dia menjelaskan ada apa masalah yang dihadapi oleh pemazmur ini. Mendekat orang-orang mengejar aku dengan maksud jahat. Ada orang-orang dengan maksud jahat. Kenapa mereka bermaksud jahat? Pemazmur yang bilang, mereka menjauh dari Taurat-Mu. Ya, benar itu ya. Ya kalau ya makanya Tuhan Yesus bilang ya, beri damai, beri pengampunan pada orang. Maka Yesus bilang apa? Berdoalah bagi musuhmu. Ya kalau firman ada dalam pikiran kita nggak akan menjahati orang. Sejahat apapun itu, Tuhan berkata ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita ada firman Tuhan. Sejahat apapun itu, ya kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan satu saat turn around, Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Oh, haleluya. Engkau dekat ya Tuhan. Oh, Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh kita berseru. Dia hanya sejauh ketika kita baca firman-Nya. Dia dekat. Ketika kita baca firman, dia dekat. Dan segala perintah-Mu adalah benar. Benar perintah Tuhan. Sejak dulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau menetapkannya untuk selama-lamanya. Pokoknya percaya saja, tidak ada kekuatan yang memberi kekuatan kepadamu, hai jemaat, dalam menghadapi situasi apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada kita. Saya mau tanya ya, itu mobil kecil, kalau tidak ada bensin bisa jalan nggak? Nggak bisa kan? Menurutmu. Kalau tidak ada mesin, bisa bergerak nggak itu mobil? Nggak bisa kan? Menurutmu. Tapi saya boleh katakan bisa bergerak. Bisa bergerak. Kalau mesinnya nggak hidup, bisa digerakkan oleh mobil derek gitu, ditarik. Kan gitu, ditarik. Bisa. Nggak ada mesin juga bisa dijepit oleh penjepit besar di bawah jalan. Yang terbesar dalam hidup kita ialah Tuhan. Ya, so how great our God, betapa besar Allah kita itu. Ya, Allah itu adalah Allah kasih, mengasihi kita, dan firman-Nya itu akan terus menguatkan kita. Karena itu pesan yang sangat kuat dari firman hari ini, ketika engkau lemah, tetaplah jadikan firman menjadi kekuatanmu. Pegang dia, penuhi firman Kristus, kepikiran ini, penuhi firman Kristus dengan perkataan itu. Dan itu yang ngecas kita. Kita kuat dalam Tuhan menghadapi apapun. Bapa, penuhilah kami terus dengan firman-Mu. Penuhi kami dengan perkataan-perkataan Kristus. Tuhan, tolong kami terus mengingat-ingatnya. Seperti pada hari ini kami diingatkan oleh Tuhan. Firman-Mu, hukum-hukum, janji-Mu adalah kekuatan. Dalam nama Yesus,
Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami. Amin. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu. Kalau jemaat bertanya, kenapa Pak Pendeta baca-baca firman ini? Saya akan selalu bilang, karena I love you, aku mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bye-bye. Sampai jumpa.